السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. إخوتي وأخواتي, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja dan memujinya, bertahmid, bertasbih, bertakbir, mengagungkannya. Begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat taufik. Setiap kali kita lalai, Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita. Setiap kali kita lengah, Allah Subhanahu wa taala membangunkan kembali kita. Seyogyanya setiap hamba muslim memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, angan-angan atau khayalan adalah lautan yang luas yang memisahkan seorang hamba muslim dari cita-cita sesungguhnya. Angan-angan atau khayalan adalah mengharapkan sesuatu tanpa beramal. Hayalan-hayalan yang muncul di hati seorang hamba, terkadang dia menghayalkan sesuatu yang mustahil. Di lain waktu dia mengangan-angankan sesuatu yang nyata, tetapi dia tidak berusaha, tidak berbuat untuk mendapatkannya. Adapun cita-cita adalah sama seperti hayalan atau angan-angan, tetapi diiringi dengan usaha dan perbuatan. Dan juga seorang hamba yang memiliki cita-cita, setelah dia berusaha, terkadang dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan, dan terkadang dia tidak mendapatkannya. Seorang penghayal yang banyak berangan-angan tanpa beramal tercela. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegur umat ini, kita semuanya, dan mencela ahlul kitab. Qala Allah azza wa jalla, "Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bih." Bukanlah dengan angan-angan kalian, bukan pula dengan angan ahlul kitab, surga itu didapatkan. Barang siapa yang melakukan keburukan, dia pasti akan mendapatkan balasan. Maka ayat yang mulia ini, wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, menjadi dalil, landasan bahwasanya apabila seorang hamba berangan-angan tanpa beramal, hanya berhayal saja, maka ia adalah perbuatan yang tercela dan tidak akan mengantarkan dia kecuali kepada kehancuran, penyesalan, bahkan penyesalan di dunia dan di akhirat. Hayalan, angan-angan adalah lautan yang sangat luas. Ombaknya bergelora, tetapi itu adalah lautan orang-orang yang pailit, orang-orang yang memiliki mental lemah. Karena seorang yang pailit, seorang yang pengecut adalah orang yang duduk berhayal, berangan-angan, tidak berbuat, tidak berusaha, dan tidak pula beramal.
seorang mukmin yang keimanan mengakar di dalam hatinya, Allah ilhamkan kepada dia sebagian atau sedikit dari ketakwaan, dia pasti akan berbuat dan beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan memahami hakikat kehidupan di dunia ini. Karena dia tahu dunia mazra'atul akhirah, ladang bagi akhirat. Dia paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai darul amal, tempat beramal, tempat berjuang, dan surga atau akhirat adalah tempat memetik hasilnya. Dari sini wahai saudara-saudariku, hamba atau manusia itu dalam mensikapi dunia terbagi dua. Yang pertama, orang-orang yang mengharapkan dunia ini untuk dunia. Ini adalah orang yang merugi, orang yang pahit. Karena dunia ini pada hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat rendah, sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang kedua, orang-orang yang menginginkan, mengharapkan dunia untuk akhirat. Orang ini juga tidak akan mendapatkan dunia kecuali sebatas yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dia. Nah, untuk berada di antara dua kelompok ini itu mustahil. Di antara orang yang mengangan-angankan dunia untuk dunia dan mengharapkan dunia untuk akhirat, itu mustahil. Yang hanya ada dua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah." Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan ada pula yang menginginkan akhirat. Setiap mukmin, kita semuanya wahai saudara-saudariku, wajib memahami hakikat ini. Karena kebanyakan manusia tidak memahami hakikat dunia ini kecuali sebatas kenikmatan dan kelezatan. Padahal dia melihat dan menyaksikan musibah-musibah. Padahal dia menyaksikan betapa dunia ini tidak setia kepada orang yang telah mendapatkannya. Berapa banyak orang yang semula bahagia, setelah itu akhirnya sengsara. Dan berapa banyak orang yang semulanya kaya, akhirnya jatuh miskin. Tidak sedikit pula orang yang semulanya gembira menjadi sedih. Dunia tidak pernah bahagia selamanya. Tidak pernah satu irama, silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Itulah dia hari-hari yang kami putarkan silih berganti di antara mereka. Oleh karena itu wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita hakikat dunia ini. Untuk apa dia menciptakannya bagi kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur bil amwali wal aulad." Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun, permainan, wa lahwun, benda gurau, wa zinah, perhiasan, wa tafakhurun bainakum, dan saling berbangga di antara kalian, wa takatsur, dan memperbanyak harta serta anak-anak. Kamathali ghaithin a'jaba al-kuffaru nabatuh, seperti tanam-tanaman yang tumbuh subur, hijau, dengan buah-buahan yang ranum, membuat orang-orang kafir terkagum-kagum silau dengan keindahannya, dengan kenikmatan dan kelezatannya. Summa yahiju, kemudian tiba-tiba dalam waktu sekejap berubah. Fatarahul musfarra thumma yakunu hutama. Kemudian tiba-tiba menguning, layu, lalu akhirnya habis, sirna. Itulah dia dunia. Itulah dia dunia yang berhias untuk orang-orang yang memburu dan mengejarnya, lalu tidak memberikan kepada orang tersebut kecuali setetes atau beberapa tetes. Semakin besar angan-angan, harapan seseorang terhadap dunia, maka dia semakin haus dan dahaga. Dan dia tidak mendapatkan dari dunia itu kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudara-saudari, dunia ini di sisi Allah adalah hina. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknatnya. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad jayyid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat. Dan dilaknat apa-apa yang ada di dalam atau di dunia itu. Laknat di sini maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Adam agar jangan mendekati pohon syajaratul khuld yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan memakan buahnya. Karena kalau dia memakan, dia akan keluar dari surga. Keluar dari surga, turun ke dunia berarti kesengsaraan. Dunia negeri kesengsaraan. Ad-dunya mal'unah wa mal'unatu wa mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat. Begitu juga apa yang ada di dunia. Kalau seandainya dunia itu memiliki harga di sisi Allah, maka seorang kafir tidak akan mendapatkan makanan sesuap nasi. Kalau seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang kafir tidak akan mendapatkan seteguk minuman. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula apa yang ada di dalamnya, illa kecuali zikrullah wa mawalah. Kecuali zikrullah dan yang berkaitan dengan itu. Au alimun, atau seorang alim, orang yang berilmu. Au muta'allimun, atau orang yang mempelajari ilmu. Selain daripada itu, dilaknat, dijauhi dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya 3. Zikrullah dan yang berkaitan dengan ibadah. Orang yang berilmu lalu mengamalkan ilmu, dan orang yang belajar, mempelajari ilmu serta mengamalkan ilmu. Itu yang selamat, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai saudara-saudariku, memahami jalan yang sebenarnya, memahami hakikat dunia, membantu seorang hamba untuk bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan keadaan manusia, keadaan makhluk ini, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan, yang aneh, yang ajaib. Kita akan dapatkan hati yang ada di dalam dada kita ini berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Lihatlah si fulan resah, gelisah karena dunianya. Lihatlah si fulan, si B menghabiskan waktunya untuk dunianya. Lihat pula si C tidak sempat beristirahat untuk dunianya. Subhanallah. Perkara-perkara yang sangat ajib, membuat kita terheran-heran. Kenapa? Karena hati si fulan itu terikat dan bergantung kepada dunia. Suatu ketika Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Rasulullah SAW berjalan-jalan di pasar kota Madinah bersama para sahabatnya. Lalu beliau melewati seekor anak kambing yang sudah mati, bangkai, yang telinganya cacat pula. Famarra bijadli asak, fa'akhadha bi'udhunaihi. Rasulullah melewati bangkai anak kambing. Lalu Rasulullah memegang kedua telinganya. Lalu diangkat dan diperlihatkan kepada sahabat-sahabat yang mengikutinya. Man yashtari hada bidirham. Siapa yang mau membeli ini seharga 1 dirham? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, innahu mayyit wa ma nafna bihi. Wahai Rasulullah, itu kan bangkai. Apa yang bisa kami perbuat dengan bangkai itu? Lalu Rasulullah SAW mengatakan lagi, kalau seandainya ini diberikan kepada kalian, apakah kalian mau? Apa jawab sahabat? Ya Rasulullah, kalau dia hewan ini hidup, kami pun tidak mau karena dia cacat. Apalagi dia mati. Apa kata Rasulullah SAW setelah itu? Lak dunya ahwanu 'inda Allah azza wa jalla min hadza 'indakum. Sungguh dunia di sisi Allah lebih rendah, lebih hina daripada bangkai ini di sisi kalian. La ilaha illallah. Bangkai kambing
anak kambing. Siapa yang mau? Kata sahabat, tidak ada yang mau. Kalau hidup saja karena hewan ini cacat, tidak ada yang berminat. Apalagi bangkai. Nah, Rasulullah SAW memisalkan dunia itu seperti itu. Saking rendah dan hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang bermanfaat dan berguna bagi seorang hamba di dunia itu kecuali ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ayat ini sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Barang siapa yang memahami hakikat dunia, maka dia tidak akan mengambil dari dunia itu kecuali yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikanlah wahai saudara-saudariku, hayalan manusia, angan-angannya di dunia ini sangat banyak dan tidak pernah berhenti. Barang siapa yang mengetahui dunia tidak sebanding sama sekali dengan satu tetes minuman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan berbuat, tidak beramal, tidak mengambil dunia itu kecuali yang bisa membantu dia untuk beribadah, menopang dia untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang terluka, berapa banyak orang yang stres, berapa banyak orang yang rela berbuat dosa karena dunia ini. Seluruhnya berlari di belakang dunia, tidak berhenti kecuali kematian datang kepada dia. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, mengajarkan kepada kita bahwa ada yang lebih baik bagi kita daripada dunia ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau sebelum salat subuh adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Lihat, di sini kita bisa memahami bahwa dunia itu tidak akan menjadi baik bagi seorang hamba apabila tidak membuat dia bertakwa, taat dan teguh beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini memberikan kepada kita pemahaman ukuran dunia itu, bahwasanya dunia seisinya itu sama sekali tidak sebanding dengan 2 rakaat yang ringan itu. Lantas wahai saudara-saudariku, apa yang membuat kita sibuk? Apa yang membuat kita itu malas? Apa yang membuat kita itu tidak bersemangat? Lihatlah, seluruh manusia itu sibuk berkeluh kesah dengan angan-angan dan hayalannya. Angan-angan, hayalan, impian yang tidak pernah berhenti, bahkan senantiasa mengiringi setiap desah napas dia. Bahkan sebagian orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia ilmu, pemahaman, Allah bimbing dia untuk mengetahui jalan itu, juga terkadang disibukkan oleh dunia. Lalu akhirnya dia meninggalkan ilmu. Lalu akhirnya dia meninggalkan jalan lurus yang dulu ditempuhnya. Orang yang kaya diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini sibuk. Orang yang diberikan kemiskinan di dunia ini juga sibuk. Padahal keduanya sama saja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya, yang miskin sama saja. Bahkan sebenarnya urusan orang yang kaya lebih berat daripada orang yang miskin. Karena kekayaan itu, wahai saudara-saudariku, berarti ziyadatut taklif, ada tambahan beban tanggung jawab. Seorang yang dianugerahi harta lebih daripada saudara-saudaranya, berarti dia punya beban tanggung jawab yang lebih besar dari orang yang di bawah dia. Tidak percaya? Dengarkan hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamul 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan beranjak kaki seorang hamba dari hadapan Allah di hari kiamat sehingga ditanyakan kepada dia tentang 4 perkara. Di antara yang ditanyakan kepada hamba itu di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, an malihi min aina iktasabah. Akan ditanyakan kepada dia hartanya itu, dari mana dia mendapatkannya? Apakah dia dapatkan dari yang halal ataukah dia dapatkan dari cara yang haram? Ini berarti taklif, beban dan tanggung jawab. Wa fima anfaqah,
setelah dia mendapatkan harta yang berlebih itu, kemana dia gunakan? Untuk apa dia infakkan? Ini juga taklif, beban dan tanggung jawab lagi. Ini menunjukkan bahwasanya kalau seseorang itu miskin dan dia ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kenikmatan daripada kaya tetapi lalai dan lengah. Tetapi kaya lalu ridho terhadap Allah, bertakwa, tentu dia jauh lebih afdal daripada si miskin tadi. Cobalah perhatikan kehidupan ini, wahai saudara-saudari. Tidak sedikit orang yang diberi nikmat harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi digunakannya untuk bermaksiat. Diinfakkannya tidak untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berapa banyak orang-orang yang tidak memiliki dunia sedikit pun, tetapi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka nikmat ridha. Dan tidak sedikit pula orang yang sebelumnya miskin. Ketika dia miskin, dia dermawan. Kalau berinfak itu walaupun dia hanya punya baju satu-satunya, dia berikan. Allah anugerahkan harta kepada dia. Akhirnya dia menjadi orang yang paling pelit. Itu ada. Lihat dunia. Oleh karena itu, wahai saudara-saudari, setiap kita wajib waspada, berhati-hati terhadap khayalan dan angan-angan yang menipu. Silakan engkau berangan-angan, tetapi lihat untuk apa angan-angan. Wahai saudara-saudariku, wajib kita waspada dan berhati-hati terhadap angan-angan, khayalan yang akhirnya menipu kita. Laksana fata morgana. Setiap kita berangan-angan. Perhatikanlah dirimu, wahai saudaraku. Engkau duduk menghayal. Bahkan salat pun engkau menghayal. Bangun dari tidur menghayal. Bahkan banyak dari manusia tidur pun dia menghayal, berangan-angan untuk mendapatkan dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khayalan, angan-angan tanpa beramal adalah bekal orang-orang yang rendah dan hina. Barang siapa yang larut dalam angan-angan dan khayalan, maka akan membuat dia malas untuk beramal. Oleh karena itu, anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim, dengan nikmat anugerah itu dia bisa menutup pintu khayalannya, yaitu ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada dia, qanaah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Karena barang siapa yang ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dia dapat menutup pintu khayal dan angan-angan yang akan membuat dia, menghalangi dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Cobalah wahai saudaraku, nikmati hidup dalam satu hari dalam hidupmu. Jika engkau satu hari itu diberi nikmat oleh Allah, nikmati nikmat itu. Jangan pikirkan yang lain. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati walaupun hanya sedikit. Abu Daud At-Tirmidzi meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi dari Anas bin Malik dengan sanad yang hasan. Abu Daud At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik dengan sanad yang hasan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi badanihi, indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihazafiriha." Subhanallah. Renungkan hadis ini. Lihatlah betapa besar nikmat Allah kepada setiap kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa yang mendapatkan harinya, jiwanya tenang, hatinya tentram. Itu makna aminan fi sirbi. Sirbun itu nafsun. Barang siapa yang hari itu, pagi harinya, dia mendapatkan jiwanya aman, tenang, tentram, damai. Mu'afa fi badani. Diberi pula kesehatan badan. Hari ini, alhamdulillah, Anda tentram, damai, tenang. Badan sehat pula. Wa indahu qutu yaumi. Dan dia memiliki makanan yang mencukupi sehari itu. Cukup untuk makan satu hari itu. Lihat, damai hati kita, tentram, tenang, sehat badan. Ada makanan kita untuk hari itu. Makanan satu hari saja kita punya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Seolah-olah telah diberikan kepada dia dunia ini seisinya. Subhanallah. Bagi orang-orang yang mau bersyukur.
Bagi orang-orang yang mau ridho menerima apa yang dia dapatkan dari hasil usaha dia yang halal. Lihatlah, wahai saudara-saudariku, sesungguhnya barang siapa yang berlari memburu dunia tidak akan berhenti dan tidak akan pernah habis angan-angannya itu kecuali kematian datang kepadanya. Ada orang dia berangan-angan, berhayal, bercita-cita untuk mendapatkan 1 juta satu hari. Ya, dia dapatkan. Ada orang-orang berangan-angan, berharap untuk mendapatkan 5 juta satu hari penghasilan. Dia dapat. Bahkan kalau sampai 100 juta satu hari itu dia dapatkan, dia tidak akan berhenti sampai kematian datang kepadanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "La yamla'u jawfa bani Adam illa turab." Tidak akan ada yang bisa memenuhi perut anak Adam itu kecuali tanah. Maksudnya apa? Dia baru berhenti mengejar dunia ini karena seperti meminum air laut, semakin banyak diminum semakin dahaga, laksana fata morgana. Ketika dia datang ternyata belum didapatkan juga, dia kejar lagi sampai dia mati baru berhenti. Ketika dia berteman dengan cacing-cacing di antara liang lahatnya baru dia berhenti. Ini makna hadis ini. Oleh karena itu, angan-angan, hayalan untuk mendapatkan dunia hanya sebatas dunia adalah hayalan yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orangnya akan binasa jika tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang ada di akalnya adalah dunia saja. Tidak berpikir kecuali untuk dunia, tidak berbuat kecuali untuk dunia, tidak berangan-angan dan tidak berharap kecuali untuk mengharapkan dunia. Hatinya bergantung kepada dunia. Cita-cita dia bagaimana mendapatkan dunia. Dia lupa bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban. Dia tidak peduli sekalipun dia melalaikan ibadah-ibadah yang Allah fardukan kepada dia. Berapa banyak orang-orang yang Allah anugerahkan kekayaan kepada dia, namun begitu mereka meninggalkan ketaatan dan melalaikan kurbah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia, apabila cinta dunia yang berlebihan, apabila masuk ke hati seorang hamba pasti akan merusaknya. Sekalipun orang yang rajin mengaji, sekalipun orang yang berilmu, na'udzubillah, kalau seandainya dunia, kecintaan yang berlebihan kepada dunia telah masuk ke dalam hati seseorang, bisa-bisa akan memalingkan langkah dia dari cita-cita yang sebenarnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis lain, hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'ban ja'i'ani ursila fi dharibatil ghanami afsada laha min harsil mar'i alal mal wasyarafi lidin." Subhanallah. Perhatikan hadis-hadis yang jarang kita dengar. Nasihat-nasihat Rasulullah SAW yang menggambarkan tentang hakikat dunia ini. Apa kata Rasulullah? Tidaklah ada 2 serigala yang lapar lalu dilepaskan di kandang kambing. Bayangkan apa yang akan terjadi kalau di situ ada kambing-kambing. 1 ekor serigala, mungkin serigala itu belum akan berani masuk kandang itu lagi, menerkam kambing itu. Tapi kalau ada 2 ekor serigala yang lapar dimasukkan ke dalam kandang kambing itu, apa jadinya? Habis, tidak akan tersisa, rusak semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? 2 ekor serigala itu, kerusakan yang ditimbulnya tidaklah separah kerusakan dunia, ketamakan manusia kepada dunia, kepada harta dan kedudukan. Ketika manusia itu tamak kepada harta dan kedudukan, ingin mendapat kedudukan, ingin mendapatkan harta, membuat dia lupa, bisa merusak agamanya. Kata Rasulullah SAW, "Afsad laha min harsil mar'i alal mali wasyarafi lidini." Tidaklah lebih merusak daripada ketamakan seseorang terhadap harta, kedudukan yang dapat merusak agamanya. Saudara-saudari, dari sini wajib kita memahami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini untuk satu alasan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini untuk mengantarkanmu wahai saudaraku ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah menciptakan dunia ini agar engkau bisa selamat dari akhirat yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Apabila barometer ini, apabila tolak ukur terhadap dunia ini timpang, tidak seimbang pada seseorang, maka dia akan tersesat, maka dia akan melenceng. Jika engkau wahai saudara-saudariku berbuat, mencari, bekerja, mencari dunia ini agar
bisa membantumu untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membantumu untuk bertakwa, menegakkan agama Allah, maka engkau berada di atas jalan yang benar. Tetapi sebaliknya, jika engkau mencari dunia untuk dunia, dengan dunia untuk dunia, maka engkau telah salah jalan. Maka kembalilah lagi ke jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau dunia, wahai saudara-saudariku, yang telah engkau dapatkan ternyata membantumu untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala, membantumu untuk lalai dan lengah, membantumu untuk semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah, sungguh celaka dunia yang engkau dapatkan, dan sengsaralah orang yang mendapatkan dunia seperti itu. Umur manusia itu sangatlah pendek. Seperti itulah dunia. Dunia itu pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, umru ummati baina 60 ila 70 wa qalilun man yujawizuha. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melewatinya. Sampai 80 itu sedikit. Yang melewati 80 sedikit lagi, dan begitu seterusnya. Bayangkan pendeknya kehidupan kita di dunia. Lantas, kenapa kita menyia-nyiakan ketaatan? Kenapa kita melalaikan umur yang pendek itu? Oleh karena itu, salah satu perkara dari 4 perkara yang akan ditanyakan di hari kiamat. Tadi harta ditanyakan oleh Allah di hari kiamat kepada seorang hamba, dari mana dia mendapatkannya dan kemana, untuk apa dia infakkan. Lalu salah satu yang ditanya lagi, kedua ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba nanti di hari kiamat, an syababihi fi ma'ablah. Tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan? Ya akhi, kekuatan kesehatanmu itu engkau gunakan untuk apa? Engkau sia-siakan hanya untuk dunia yang hina, lalu engkau tidak mendapatkan kecuali sebatas yang engkau gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepadamu kekuatan mulai dari umur 15-an sampai 30. Itu masa-masa puncak, masa-masa kuat, masa-masa muda. Kemana engkau gunakan, wahai saudara-saudariku? Hanya sebatas bekerja mencari dunia, menghidupkan anak istri, sebatas itu saja lalu hilang. Alangkah meruginya separuh dari usiamu telah hilang untuk dunia saja. Kemudian dari 30 sampai 40 mulai melemah masa mudamu. 40 sampai 50 engkau mulai memasuki masa-masa tuamu. Kalau seorang tidak cepat menyadari betapa perputaran waktu itu begitu cepat dan tidak menunggu serta menantinya, maka dia baru akan menyesal, berharap ketika kematian datang kepada dia. Seperti ayat yang sering kita baca, orang kafir ketika dia mati, orang kafir itu ketika dia mati, yang paling diharapkan dan diangan-angankannya adalah dia bisa dikembalikan kepada dunia untuk apa? Beramal soleh. Ya akhi, berapa solat yang telah engkau tinggalkan? Kapan terakhir engkau membaca Al-Quran? Kapan terakhir engkau melakukan solat sunat? Kapan terakhir engkau menghadiri majelis ilmu? Itu nanti yang akan engkau angan-angankan, engkau harapkan ketika kematian datang menjemput untuk bisa lagi kembali ke dunia. Bukan mengejar impian dan hayalanmu yang tidak bertepi ketika hidup di dunia. Ibnu Qutaibah, salah seorang ulama yang digelari khatib Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam salah satu kitabnya bercerita tentang seorang yang zuhud. Seorang yang zuhud tetapi dia penghayal. Jadi orang yang zuhud ini dia bekerja membuat mentega, sejenis mentega. Dikumpulkannya lalu diletakkannya dari wadah yang terbuat kayak gentong dari tanah liat itu, dibakar, letakkannya tinggi tempatnya. Dikumpulkan sehingga banyak. Sudah terkumpul susu yang banyak dan mentega yang banyak. Jadi susu, orang Arab menyebut susu itu ada 2, laban dan halib. Kalau susu yang biasa kita minum itu halib namanya. Kalau laban, susu yang sudah melalui fermentasi, rasanya agak asam, sehingga diolah, melakukan fase-fase tertentu lalu disimpan. Nah, dikumpulkan. Setelah banyak terkumpul, suatu hari dia duduk di bawah wadah atau tempat itu sambil memegang tongkatnya. Dia duduk berhayal, kata Ibnu Qutaibah. Dia berhayal, sekarang saya sudah mengumpulkan banyak mentega dan laban susu ini. Nanti saya akan jual. Setelah jual laku, saya akan beli kambing sepasang. Kambing itu akan saya pelihara, lalu dia beranak pinak. Lalu dia terus menghayal, berhasil kambing itu saya akan beli sapi, kuda-kuda, lalu saya pelihara lagi sehingga banyak. Ketika hayalannya semakin banyak, akhirnya hayalannya itu mengeluarkan dia dari cita-cita dia untuk hidup zuhud di dunia.
mulai dia berhayal. Kemudian saya akan membuat rumah yang bagus. Lalu saya akan menikah dengan wanita yang cantik. Setelah itu nanti saya punya anak. Saya akan didik, saya akan bina. Kalau anak saya itu tidak taat, saya akan pukul dia dengan tongkat. Ketika itu diangkatnya tongkatnya, dia menghayal. Akhirnya mengenai tempat wadah gentong dari tanah liat itu. Akhirnya pecah, jatuh semua yang telah dikumpulkannya itu. Merugi. Itu orang-orang penghayal baru sadar ketika kematian datang. Baru sadar ketika dia telah merugi, failit. Dan kalaupun dia berhasil mendapatkan cita-citanya, belum tentu dia bisa menikmatinya. Jadi ada seorang yang bercerita, seorang syekh. Dia memiliki saudara jauh, seorang yang kaya. Lalu saudaranya itu bercerita, dia akan membuat rumah yang besar, megah. Dia akan datangkan marmernya langsung diimpor dari luar. Dia akan buat begini begitu, dan memang dia usahakan, dia habiskan harta dan usaha dia untuk membuat sebuah rumah yang fenomenal. Orang berdecak kagum. Selesai rumah itu dibangun, semalam saja dia tidur di situ, setelah itu dia meninggal dunia. Tidak bisa dia menikmatinya. Akhirnya anak-anaknya saja. Anak-anaknya yang tidak bisa menggunakannya kecuali untuk maksiat. Dibuat kumpul kawan-kawannya ini itu dan segala macam. Bagaimana kalau seandainya dia gunakan harta sebanyak itu untuk membangun masjid Allah? Dia telah membuat rumah di surga untuk diri dia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda berangan-angan. Silakan berharap, silakan bercita-cita. Tetapi Anda harus tahu apa yang harus Anda cita-citakan. Angan-angan seperti apa yang harus Anda angan-angankan. Hayalan dan impian seperti apa yang harus Anda bayangkan. Angan-angan, cita-cita, harapan, impian yang bisa mendekatkanmu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca sejarah seorang ulama yang menakjubkan. Saya yakin di antara saudara-saudari sering mendengar namanya. Ulama yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Beliaulah Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi, pengarang kitab yang terkenal Talbisu Iblis. Nah, beliau ini hidup sampai ketika itu usianya 65 tahun. Di usia 65 tahun itu dia menulis kitab yang berjudul Sayyidul Khatir. Dan kitab itu ada sampai sekarang. Sayyidul Khatir itu sebuah catatan apa yang terlintas dalam pikiran dan hati dia, hikmah-hikmah yang dia dapatkan dalam hidup. Apa kata dia? Di dalam kitab itu dia tulis di muqaddimahnya. Kata dia, "Ana udawwinu hadhihi al-ma'lumah wa umri balagha al-an 65 sanah." Saya menuliskan tulisan-tulisan, maklumat-maklumat di dalam buku ini, dan umur saya saat ini adalah 65 tahun. Wa ad'u Allah azza wa jalla, dan saya berdoa memohon berharap kepada Allah azza wa jalla an yutila fi umri, memanjangkan umurku, wa an yusihha badani, dan menyehatkan badanku, wa an yukthira fil ilmi, dan memperbanyak ilmuku. Subhanallah. Lihat sebuah cita-cita, lihat sebuah harapan, lihat sebuah angan-angan. Dia menulis itu, saya tuliskan pengetahuan ini, umur saya saat ini adalah 65 tahun. Itu bukan muda lagi. Karena umur umat ini kata Rasulullah antara 60-70 tahun. Apa harapan dia ketika itu? Tidak pernah kendur semangat dia untuk ilmu. Dia berdoa, dan saya berdoa, wa ad'u Allah, saya berdoa kepada Allah an yutila fi umri, agar dia memanjangkan umurku. Agar apa? Agar bisa lagi mengeruk dunia. Sebagian orang sudah tua renta, masih saja sibuk menghitung dunianya. La ilaha illallah. Wa an yusihha badani, dan agar dia memberikan kesehatan di badanku. Wa an yukthira fi ilmi, dan memperbanyak ilmuku. Ahli sejarah menjelaskan dalam biografinya, fazada ala 25 sintain wa 20, dan Allah kabulkan doanya. Dia hidup setelah itu 22 tahun lagi. Berarti berapa? 65 tambah 22. Berarti 87 umurnya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Allah panjangkan umurnya. Allah berikan dia kesehatan dan kekuatan. Dalam biografinya, kalau dia memberikan pengajaran nasihat, ribuan orang datang di majelis dia.
Ribuan orang datang di majelis dia. Antri orang untuk duduk di majelis dia itu. Sebagian berdiri karena tidak mendapatkan tempat duduk di masjidnya itu. Allah berikan dia ilmu yang banyak. Bahkan para ahli sejarah menyebutkan kebanyakan kitab-kitab yang dia tulis di masa-masa tuanya itu. Setelah usia 65 tahun. Lihat tinggi dan mulianya sebuah harapan, sebuah cita-cita dan keinginan. Dia ingin hidup di dunia ini untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah, menyebarkan ilmu, menghapuskan kejahilan, agar manusia itu betul-betul berada di atas jalan Allah. Itu cita-cita dia, berjuang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dahulu ulama salaf mereka menyesal, sedih ketika badan mereka telah lemah, usia mereka telah senja, tidak sanggup lagi memperbanyak ketaatan kepada Allah. Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah ta'ala juga seorang imam besar, usianya telah mencapai 80 tahun. Dia menyesal. Kenapa? Karena dia punya cita-cita yang tidak bisa dan tidak sanggup dilakukannya lagi pada usia 80 tahun itu. Cita-cita apa? Mau menikah lagi? Tidak. Mau membeli kendaraan lagi? Tidak. Mau membangun istana lagi? Tidak. Apa kata dia? Dia berkata, balagtu tsamanina wa raqqa irami. Usiaku telah mencapai 80 tahun. Tulangku telah mulai rapuh. Wa dha'fa jismi, tubuhku melemah. Wa wahana hali, dan keadaanku tidak lagi sesehat dahulu. Wa asbahtu la aqumu minal laili illa bi alfi ayah. Kini aku tidak bisa lagi salat malam kecuali hanya dengan 1000 ayat saja. La ilaha illallah. 80 tahun umurnya menyesal dia karena tidak bisa lebih dari 1000 ayat. Allahu Akbar. Seperti apa semangat dan kekuatan dia untuk beribadah kepada Allah. Sementara anda, wahai saudara-saudariku, dari dahulu sampai usia 30-40 tahun salat malam masih kul ya ayyuhal kafirun saja. Tidak bertambah-tambah. Kapan? Mana semangat kita untuk beribadah? Mana tekad kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari dulu belajar duduk di majelis ilmu, bacaan salatnya masih kulhu Allahu ahad saja. Tidak pernah bertambah. Beliau 80 tahun menyesal dia tidak bisa salat malam lebih dari 1000 ayat. Bagaimana kalau seandainya dia di masa mudanya? Cita-cita orang-orang yang mulia, harapannya, karena dia tahu dunia dijadikan oleh Allah untuk jembatan dia menuju rumah yang sebenarnya, yaitu surga, jannatullah. Jadi wahai saudara-saudariku, kita perlu dan butuh untuk merenungkan masalah ini. Hati kita sibuk, hati kita tersesat. Bahkan barangkali sebagian di antara kita berhari-hari sibuk berpikir, berbulan-bulan, bertahun-tahun memikirkan sesuatu yang sebenarnya mustahil untuk diwujudkan oleh dia. Menghayal yang bukan mustahil, habis waktunya hanya untuk itu. Kenapa dia tidak gunakan untuk menghafal Al-Quran? Kenapa dia tidak gunakan untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah? Duduk menghayal, berjalan menghayal sesuatu yang sebenarnya dia pun tidak akan mungkin untuk mendapatkannya. Alangkah rendah dan hinanya jiwa orang-orang yang tenggelam dalam hayalan-hayalan seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, kemenangan demi kemenangan diraih oleh kaum muslimin dalam peperangan-peperangan. Kawasan negeri Islam semakin luas di Jazirah Arab. Harta rampasan perang bertumpuk. Maka istri-istri Rasulullah SAW berkumpul meminta sedikit tambahan nafkah kepada Rasulullah SAW. Tahukah engkau wahai saudara-saudariku, bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW? Terkadang berbulan-bulan mereka hanya makan korma dan air. Terkadang datang Rasulullah ke rumah istrinya, apa makanan kita pagi ini? Tidak ada. Kalau begitu saya puasa. Datang istri-istrinya meminta tambahan sedikit nafkah. Tatkala istri-istri Rasulullah melihat bahwa rampasan perang sudah semakin banyak, kemenangan demi kemenangan diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin mulai makmur. Ketika itu turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya nisa'an nabi in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha. Wahai istri-istri Nabi. Turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai istri-istri Nabi, jika kalian menginginkan dunia, kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina, mari kemari.
umatti'kunna wa usarrihkunna. Kemarin saya berikan kehidupan dunia ini, perhiasan dunia ini, dan saya akan ceraikan kalian dengan cara yang baik. Jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirati fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tetapi jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya serta kampung akhirat, Allah akan siapkan untuk orang-orang yang berbuat baik di antara kalian, wahai istri-istri Nabi, Allah akan siapkan pahala yang berlipat ganda. Renungkan wahai saudariku wanita muslimah, jika engkau menginginkan jalan Allah Subhanahu wa taala, jika engkau ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, teladani istri-istri Nabi. Lihat kehidupan mereka. Sedikit dari dunia ini dengan keridhaan sudah cukup mengantarkanmu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau menginginkan dunia, jika engkau menginginkan perhiasan dan gemerlapnya, ketahuilah semakin banyak beban manusia di dunia ini, semakin lambat perjalanan dia dan semakin berat pula tanggung jawab dia di akhirat. Maka Rasulullah SAW mulai, ketika ayat itu turun kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mulai menyampaikan kepada istrinya. Karena tidak ada pilihan. Pilihan untuk istri-istrinya hanya ada satu di antara dua. Allah, Rasul, dan akhirat, atau dunia diceraikan. Kalau mereka pilih Allah dan Rasulnya, diberi pahala di akhirat. Kalau mereka pilih dunia dan perhiasannya, diceraikan dengan baik. Hanya itu pilihannya, tidak ada lagi. Padahal kehidupan seperti yang saya sebutkan tadi, kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW, kalau kita bandingkan dengan kehidupan orang-orang miskin di zaman sekarang, la ilaha illallah. Kita hari ini kalau kita mencari seorang fakir, rumah tangga yang miskin atau fakir, mana ada yang sampai seperti kehidupan rumah tangga Rasulullah. Jadi saya kata, Rasulullah kadang berbulan-bulan hanya makan kurma dan air. Urwah bin Zubair bertanya kepada bibinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ummah, fama kana ta'amakum ya ummah?" Apa makanan yang biasa kalian makan bersama Rasulullah wahai ibunda? Qalat al-aswadan, kurma dan air. Padahal makanan pokok mereka itu bukan kurma, sebenarnya roti dari gandum. Berbulan-bulan tidak ada roti di rumah Rasulullah SAW, hanya makan kurma dan air. Itu saja. Cari orang miskin di zaman sekarang yang satu hari itu tidak makan nasi. Cari orang fakir yang berbulan-bulan tidak makan nasi. Tidak akan kita temukan hari ini. Bahkan orang yang fakir hari ini punya sepeda motor, punya televisi, masih tidur di atas kasur. Toh kalaupun dia tidak punya tempat tinggal, dia masih memakan nasi juga, walaupun sebenarnya dia meminta-minta. Tapi Rasulullah tidak. Nah, dan juga saya yakin hari ini wahai saudariku wanita muslimah, kita tidak akan dapatkan wanita muslimah hari ini betapapun miskinnya yang kehidupan taraf kehidupannya di bawah kehidupan istri-istri Nabi SAW. Tidak ada. Tetapi manusia itu tidak bersyukur, padahal nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia itu banyak. Mulailah Rasulullah SAW memberi pilihan kepada istrinya. Dia mulai dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah yang paling kecil. Dia mulai. Maka Rasulullah memanggil Aisyah. Faqala laha, Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, "Inni aridun alaiki." Hai Aisyah, saya akan memberikan pilihan kepadamu. Fastashiri abawaiki qabla an tatakallami. Minta pendapat kedua orang tuamu sebelum engkau memutuskan. Lalu Rasulullah bacakan ayat tadi. Ayat dari Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istrinya untuk memilih antara Allah dan Rasulnya atau dunia dan perhiasannya. Ini tawarannya. Ini pilihannya. Silakan bicara, bermufakat dengan kedua orang tuamu, Abu Bakar dan ibumu, sebelum engkau memutuskan memilih yang mana. Dengarkan wahai saudariku wanita muslimah. Dengarkan keridhaan seorang mukminah sejati yang lebih memilih agama ini daripada dunia, yang lebih memilih ajaran yang hak daripada dunia yang fana. Tidak rela dia menjual agamanya hanya karena dunia ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata terheran-heran kepada Rasulullah SAW, "Afika astashiru abawayya ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah aku harus bermusyawarah dengan orang tuaku untuk memutuskan, untuk mensikapi perintahmu? Ya Rasulullah, apakah patut aku harus meminta pendapat ayah ibuku dulu untuk menjalankan perintahmu? Tidak. Allah dan Rasulnya itu harus kita dahulukan. Agama yang hak ini
harus kita kedepankan. Jangan sampai karena dunia kita tinggalkan jalan yang hak. Jangan sampai karena dunia yang sedikit engkau wahai saudariku rela membuka auratmu. Lihatlah banyak sekali wanita-wanita muslimah hanya mengharapkan 300, 400, 1 juta, rela dia untuk membuka auratnya, tidak mengenakan jilbab, rela dia untuk berikhtilat, meninggalkan benteng dia, lalu melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Rela dia meninggalkan anak dan suaminya, lalu tidak menjalankan agama Allah hanya karena dunia. Berapa banyak dan sangat banyak wanita-wanita muslimah hari ini tidak peduli lagi dengan agamanya. Yang ada di hatinya adalah dunia, adalah bersolek, adalah perhiasan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Dengarkan wahai saudariku. Ya Rasulullah, apakah aku harus bermusyawarah dahulu kepada ayah ibuku untuk mengikuti perintahmu? Bal arda billahi wa rasulih. Bahkan wahai Rasulullah, bahkan aku ridho terhadap Allah dan Rasulnya. Aku lebih memilih Allah, Rasul dan kampung akhirat daripada dunia ini. Biar betapapun susahnya hidup, betapapun miskinnya, betapapun beratnya ujian dan cobaan, saya tidak akan tinggalkan engkau ya Rasulullah. Saya tidak akan tinggalkan Allah dan Rasulnya. Saya tidak akan tinggalkan jalan akhirat ini. Betapapun berat dan susahnya hidup, saya akan bersabar bersamamu. Inilah dia yang paling penting kita pahami, wahai saudara-saudariku dalam beragama, hidup di dunia menuju Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan sanad hasan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan. Jadi Rasulullah bersama sahabatnya lewat di sebuah kuburan. Faqala li ashabihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, la raq'ataini lihada, sambil menunjuk kuburan itu, la raq'ataini lihada afdalu min ad-dunya wa ma fiha. Pernahkah engkau wahai saudara-saudariku mendengarkan hadis yang mulia ini, menunjukkan betapa mahalnya dunia ini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini? Sungguh salat 2 rakaat salat itu bagi pemilik kuburan ini, bagi orang yang di kuburan ini, lebih dia inginkan, lebih utama, lebih mulia, lebih dia harapkan daripada dunia seisinya. Sekarang dia mati, sekarang dia ada di alam barzakh. Apa yang paling diharapkannya? Bisa salat 2 rakaat. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La raq'ataini lihada afdalun minad dunya wa ma fiha. Sungguh 2 rakaat salat lebih diinginkan, lebih diharapkan, lebih utama bagi orang yang dikubur ini daripada dunia seisinya. Itu dia hakikat kehidupan dunia. Mari kita pahami ini dan ketahuilah bahwa dunia ini tidak akan berguna bagi kita jika dia menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan ditulis pertanyaannya dan diajukan ke depan. Allahu taala a'lam bis-shawab. Pertanyaan: apakah hukumnya membuka usaha warnet? Warnet atau usaha, sebenarnya urusan dunia itu hukum asalnya adalah mubah. Boleh, itu termasuk urusan dunia selama tidak ada larangan. Kemudian selama manfaatnya ada. Kalau seandainya mudarat lebih besar daripada manfaatnya, maka seorang mukmin wajib meninggalkan sesuatu yang mudaratnya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Jika Anda wahai saudara membuka warnet untuk umum dan tidak bisa menjaganya, maka lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena warnet itu dunia tanpa batas. Segala bentuk kekafiran, kesyirikan, maksiat ada di sana. Sebagaimana juga segala bentuk ilmu, ketakwaan, amal soleh juga ada di dalamnya. Tergantung yang menggunakannya. Dia laksana pedang bermata dua. Jika orang itu tidak pandai, tidak berhati-hati, maka akan melukai dirinya sendiri. Berapa banyak? Lihatlah warnet-warnet yang ada di sepanjang jalan, di pinggir-pinggir jalan, di perkampungan itu. Siapa yang ada di sana? Umumnya adalah kerusakan, maksiat, anak-anak yang rusak, anak-anak gadis yang rusak, anak-anak bujang yang rusak. Lebih aneh lagi, ada sebagian orang yang dianggap kiai, tokoh setempat, buka warnet di rumahnya. Orang-orang datang. Apa yang ada di warnet itu? Membuka situs orang, buka situs porno, ini segala macam. Bahkan boleh dikatakan, umumnya di warnet-warnet itu, kalau seandainya tidak dibuka itu, sepi warnet itu. Jadi cerita ada salah seorang kawan kita, kan pernah saya sampaikan juga itu, yang pernah kerja sebagai OP warnet waktu dia belum mengaji.
Jadi sebagai OP, operator, tentu dia bisa tahu apa yang dibuka oleh orang itu. Ketika dia tahu orang itu buka situs porno, dia matikan, dia tutup dari sini. Dia tutup. Lama-lama pengunjung warnet itu sepi. Bosnya marah. Apa yang dikatakan bosnya kepada dia? Kamu besok kalau ada orang buka-buka itu jangan ditutup, biarkan aja lah. Nggak ada orang datang nanti ke sini. Seperti itu. Jadi memang warnet itu kalau buka sekarang itu umumnya kalau bukan untuk main game online itu, kalau tidak untuk membuka hal-hal yang tidak baik. Ada orang yang memang dia ke warnet itu tujuannya untuk mencari ilmu atau bekerja Islam, itu sedikit dari sekian banyak kerusakan yang ditimbulkannya. Maka pertimbangkan. Sebagai seorang mukmin kita harus menimbang antara baik dan buruk. Jika sesuatu itu kebaikannya lebih banyak, maka mungkin itu bisa kita lakukan. Jika keburukannya lebih besar, sebaiknya kita tinggalkan agar kita tidak ikut merusak generasi bangsa kita. Bisakah kebahagiaan dunia kita peroleh sejalan dengan kebahagiaan akhirat juga? Bisa. Insya Allah bisa. Tetapi itu jarang. Barang siapa yang diberikan oleh Allah akhirat, biasanya dia tidak mendapatkan dunia kecuali sedikit. Barang siapa yang Allah berikan dia dunia banyak, biasanya akhiratnya juga sedikit. Jarang orang yang mendapatkan kedua-duanya sekaligus. Ada, tidak tertutup kemungkinan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Tetapi itu jarang. Dengan perkataan lain, dunia kita dapat, akhirat juga kita dapat. Tolong jelaskan tentang air musta'mal. Apakah air tersebut suci dan dapat untuk berwudu? Musta'mal artinya yang digunakan. Air musta'mal, air sisa atau air yang sudah dipakai. Nah, air yang sudah dipakai untuk bersuci. Misalnya sisa berwudu kita di ember. Itu yang dimaksud dengan musta'mal. Apakah dia itu suci dan dapat untuk berwudu? Kalau seandainya air tersebut tidak ada sesuatu yang najis di situ yang bisa merubah satu dari 3 sifatnya, maka dia tetap suci. Misalnya kita berwuduk di ember, ya, lalu ada pakai tangan, lalu air itu kan bersisa, mustakmal, atau air sisa wuduk kita masuk ke situ. Apakah air itu sah untuk bersuci? Sah. Air itu tahur, suci lagi mensucikan. Kenapa? Karena hukum asal air itu suci mensucikan. Tidak boleh kita katakan tidak sah atau tidak suci kecuali ada dalil. Dan tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Air terbagi dua. Air yang suci mensucikan dan air yang najis. Itu yang bisa dilihat, itu yang ada. Air yang suci lagi mensucikan. Memang sebagian ulama mengatakan kalau yang seperti itu air mustamal tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Baik, kita minta dalilnya. Karena ini masalah ibadah. Masalah ibadah harus ada dasar dan landasan dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih atau ijma' atau ijma'. Nah, tidak ada dalil. Bahkan dalil menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah SAW mereka sahabat itu berebut untuk berwudu dari sisa wudu Nabi SAW. Seperti dalam peristiwa Hudaybiyah. Mereka berebut mengambil sisa wuduk Nabi untuk berwuduk dengannya. Ini menunjukkan air mustakmal itu boleh digunakan untuk bersuci. Sekarang kita tanya, apa yang menyebabkan air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci? Orang akan menjawab, itu kan mustakmal sudah digunakan untuk bersuci. Memangnya kalau kita ini najis, sehingga air sisa itu menjadi najis pula? Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'min la yanjus, hadis Bukhari. Mukmin itu tidak najis. Kepada Abu Hurairah beliau katakan SAW. Nah, kita berwudu kan tidak najis. Kenapa tidak boleh lagi untuk bersuci? Baiklah, toh kalau kita anggaplah kita ikut pendapat orang yang mengatakan tidak boleh untuk bersuci lagi. Ketahuilah, ketika seseorang berwudu di tempat wudu itu, air sisa wudu orang itu kan berceceran di situ. Lantas dia jalan juga di situ, berarti kakinya kena. Bagaimana? Harus lompat-lompat dia. Kan tidak mungkin kan? Karena air itu orang berwudu sembarang, sisa wudunya berserakan di lantai itu. Dia jalan di situ, berarti kena air rusak. Sama juga. Bagaimana dia akan menerapkannya? Nah, jadi itu tidak ada dasar yang kuat yang melandasinya. Apa pengertian sunnah muakkad secara gamblang? Karena pertanyaannya secara gamblang, saya jawab gamblang juga. Jadi sunnah muakkad itu artinya yang ditekankan. Nah, sunnah yang sangat ditekankan. Ada orang laki-laki tidak sholat berjamaah ke masjid. Alasannya sunnah muakkad. Setahu saya sunnah muakkad hampir selalu dilakukan sesuatu ibadah tersebut. Kalau sunnah muakkad bukan berarti untuk ditinggalkan. Sunnah muakkad bukan berarti untuk ditinggalkan, tetapi untuk dilakukan, cuma derajatnya hampir sampai kepada wajib. Namun pendapat yang paling kuat, yang paling sahih insyaallah taala, sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Wajib bagi laki-laki.
kecuali ada uzur syar'i yang membuat dia tidak datang ke masjid. Dalil-dalilnya adalah Al-Quran, dalil-dalilnya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Aku berniat memerintahkan orang menegakkan salat. Disuruhnya sahabat menegakkan salat, lalu Rasulullah berniat mencari kayu bersama sebagian sahabat yang lain untuk membakar. Thumma akun ma'a rijalin ma'ahum hatabin liuharriqa buyutal ladzina takhallafu 'an shalah. Lalu aku pergi bersama sebagian orang membawa kayu-kayu bakar untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak menghadiri salat berjamaah. Di dalam riwayat lain Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Laulan nisa was-sibyan la uharriqanna buyutahum." Kalau bukan karena ada wanita dan anak-anak, saya pasti bakar rumah orang yang tidak pergi salat berjamaah. Nah, bayangkan. Kalau seandainya sunat, tidak berdosa meninggalkan, tidak mungkin Rasulullah sekeras itu. Ini menunjukkan bahwa wajib. Apa yang menghalangi kita mendatanginya? Kita sehat, kuat, aman, tidak ada uzur. Seorang sahabat yang buta, Ibnu Ummi Maktum, datang meminta izin untuk tidak pergi sholat berjamaah karena tidak ada yang menuntunnya. Apalagi di malam hari, susah. Ketika dia pergi, pertama Rasulullah membolehkan dia untuk tidak datang sholat berjamaah. Tetapi akhirnya Rasulullah kembali memanggilnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada dia, "Hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengarkan suara azan?" "Bala ya Rasulullah, ya aku mendengarnya." Fa'ajib, datangi suara azan itu. Tidak ada uzur selagi dia mampu. Oleh karena itu, para sahabat memahami tentang wajibnya salat berjamaah itu. Sampai-sampai kalau yang sakit selagi bisa, maka dia digandeng oleh kawannya, ditegakkan di saf untuk salat berjamaah. Mana yang lebih utama antara menghafal Al-Quran dengan belajar mengartikan ayat-ayat Al-Quran? Kedua-duanya sama utamanya. Hafalkan dan pelajari. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kanu yata'allamuna al-Quran, la yujawizuna al-ashrata ayat. Dahulu para sahabat mempelajari Al-Quran dari Nabi dan mereka tidak berpindah dari 10 ayat yang dipelajarinya itu hatta yata'allamu ma fiha minal amal, sehingga mempelajari makna dan kandungannya lalu mengamalkannya. Setelah itu baru pindah lagi 10 ayat waktu itu. Tidak mampu 10 ayat, 5 ayat. Tidak mampu 2 ayat. Betulkan bacaan, hafalkan, pelajari maknanya. Bagaimana hukumnya wanita salat di masjid? Wanita lebih baik salat di masjid atau di rumah? Hukum wanita salat di masjid itu boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima'akum masajid wa buyutuhunna khairul lahunna." Jangan kalian larang istri-istri kalian salat ke masjid, tidak boleh dilarang. Tetapi kata Rasulullah, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Wanita salat ke masjid boleh selama terjaga dan terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian Rasulullah katakan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.